Hai, selamat datang di channelnya Rasa TV. Rasa TV punya rasa yang berbeda. Kembali lagi bersama gua, Arsyil Azim, di konten hari ini. Dan kita telah kedatangan tamu yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di sini terkait pembahasan yang akan nantinya kita sampaikan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan tahu dulu nih bagaimana biodata dari beliau sebagai pembicara di konten hari ini. Oke, baik, dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, menjelang malam. Mudah-mudahan pada sehat semua. Amin. Nama saya Muhammad Jupri. Muhammad Jupri. Oke. Hari ini masih menjadi ketua Gerakan Pemuda Ansor Kota Bekasi. Alhamdulillah bisa silaturahim di rumah besar, rumahnya Rasa. Mudah-mudahan bisa bersilaturahmi panjang dalam rangka membangun ukhuwah persaudaraan dan ukhuwah sesama anak bangsa, kira-kira kayak gitu. Jadi Bang Muhammad Jupri nih sering dipanggil apa sih di Gerakan Pemuda Ansor ini? Banyak yang manggil Panglima, banyak juga yang manggil Bang Jupri, tinggal pilih aja. Oke, lebih ininya kita manggilnya Panglima aja ya, Bang. Boleh. Biar lebih enak aja gitu ya. Baik, Panglima Jupri. Sebelumnya kita mau tahu dulu nih, Abang ngejabat sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor itu udah berapa lama gitu, Bang? Sebenarnya saya udah mau waktu habis, hampir 4 tahun ini. Udah 4 tahun. 4 tahun ini berjalan, mimpin roda organisasi besar. Sekelas Gerakan Pemuda Ansor di Kota Bekasi, yang punya sejarah luar biasa di bangsa ini. Cuman karena pandemi Covid, akhirnya juga organisasi masih memberikan atau masih memberi petunjuk arahan buat saya untuk menyelesaikan organisasi ini sampai akhir tahun ini, kira-kira kayak gitu. Nah, sebelum Panglima menjabat sebagai Ketua Umum itu boleh diceritakan nggak sedikit terkait sebelumnya Panglima pernah duduk di bangku pendidikan apa aja gitu loh yang kiranya ingin diberitahu pada teman-teman pendengar gitu. mungkin sama seperti abang-abang yang tinggal di Bekasi atau kita semua, proses pendidikan formal kita sudah jalani. Saya pernah sekolah dasar karena nggak pernah TK. Orang tua suruh sekolah dasar di SD Pondok 6. Saya asli Bekasi. Terus masuk ke jenjang selanjutnya itu ke MTS Negeri Bekasi. Alhamdulillah saya nggak telat sekolah. Saya ngikuti proses sekolah dengan baik walaupun nilainya kurang baik. Gitu. Ya malas belajar lah. Walaupun orang tua sudah mewanti-wanti wajib belajar dan sebagainya. Ya akhirnya saya masuk ke STM. Ya selesai itu saya sempat Malang Buana kuliah. Malang Buana melanjutkan perkuliahan gitu ya. Di Bekasi. Dan alhamdulillah selesai juga di tahun 2010. Selesai. Sebenarnya ini waktu yang lama. Kalau dihitung-hitung saya lulus 9798 di SMP. Sehingga saya nggak mungkin nyampe 2010 ya. Itu terlalu panjang. Terlalu panjang. Ya. Kira-kira kayak gitu. Sama seperti masyarakat umumnya mengikuti proses jenjang pendidikan formal dari SD terus ke MTSN. Itu perintah orang tua, ya kan, terus masuk ke STM. Karena pada saat itu belum ada artinya diprioritaskan untuk masuk STM lah, kira-kira kayak gitu. Terus awal mula Panglima bisa kenal dengan organisasi yang alhamdulillah hari ini Panglima diamanahkan untuk menjadi ketua umumnya gitu. Itu bermula dari mana? Secara kultur saya lahir dari warga Nahdien. Ya, warga Nahdien. Di terkenal dengan Nahdlatul Ulama. Di NU saya memang sudah berkiprah dari waktu masih di mahasiswa. Kebetulan pernah jadi ketua umum Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMI di Bekasi. Di sinilah cikal bakal saya mulai memahami betul bagaimana cara berprinsip berorganisasi di NU. Bahwasanya bagi kita generasi muda yang penting berorganisasi. Selain juga menambah kasana keilmuan, kedua juga menambah kasana persaudaraan dan jaringan, sehingga kita juga mampu bisa melihat masa depan yang ada cukup cemerlang lah, kira-kira kayak gitu. Itu awal mula mungkin saya tertarik bagaimana hari ini juga harus berhikmat di Nahdlatul Ulama ya lewat badan otonomnya yang namanya Gerakan Pemuda Ansor, kira-kira kayak gitu. Oh, jadi menurut Panglima itu bahwasannya organisasi itu sangat penting untuk kita sebagai anak muda gitu. Iya, mau diakui atau tidak, organisasi adalah bagian ruang kita untuk berupaya menciptakan karakter kita sebagai pemicu melihat bagaimana you mau maju atau tidak. You mau berbuat atau tidak. Di organisasi lah kita ditempa. Kita belajar semua itu. Kita ditempa. Ya anggap dari sebuah laboratorium pendidikan kedua setelah pendidikan formal, kira-kira kayak gitu. Oh, baik. Nah,
ada hal yang menarik nih yang ingin saya tanyakan Iya, kepada iya. Panglima Siapa? terkait pandangannya nih terkait hari ini yang lagi marak juga sih yang dibicarakan masyarakat gitu terkait keberagaman. Itu menurut Panglima itu dalam mendefinisikan keberagaman itu seperti apa gitu? Sederhana sebenarnya ya, beragam ketika kita melihat semua corak warna itu menjadi sebuah keindahan. Kita nggak lihat itu kuning, kita itu nggak lihat itu hijau, kita juga nggak lihat itu apa biru dan lain sebagainya. Karena bagi saya yang namanya keberagaman itu adalah sebuah sunatullah yang memang apa kita harus nikmati, kita harus apa syukuri sebagai sebuah kasana besar dari apa dari Tuhan Sang Pencipta. Sehingga ini juga menjadi apa andil bagi kita, mobil khusus generasi kita yang hari ini masuk pada wilayah lingkaran 4.0 ya atau menuju 4.0 4.0 itu. Saya pikir itu penting ya kan, apapun latar belakangnya ya kan, dalam persepsi kecilnya ya kan bicara warna tadi atau keberagaman tadi, ini menjadi penting buat kita. Saya berharap itu. Jadi, salah satunya. jadi menurut Panglima terkait keberagaman itu seperti itu ya kan. Namun kan di sisi lainnya, ketika orang salah mempersepsi apa itu keberagaman akan memunculkan dampak yang tidak baik. Gitu. Betul. Itu bagaimana juga nih pandangan Panglima terkait fenomena-fenomena masyarakat yang tidak tahu tentang keberagaman ini. Bahwasannya keberagaman ini adalah indah sebenarnya, harus dinikmatin. Gitu. Iya, tadi saya bilang bahwasanya keberagaman ini adalah bagian dari apa sunatullah yang memang sudah kita nikmati dari dahulu. Bahkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya bahasanya berbeda-beda satu juga itu bagian dari keberagaman kita. Bagaimana suku-suku yang ada di apa di bangsa ini, budaya yang ada di bangsa ini, bahkan juga apa latar belakang ya kan, etnis dan lain sebagainya yang ada di Nusantara ini itu bagian keberagaman. Bekasi ya kota yang apa super maju dan lain sebagainya, ya kan sehingga juga bukan hanya masyarakat Bekasi asli dan hal ini Betawi ya kan juga banyak suku-suku yang hadir di Bekasi, ada Sunda, Jawa, bahkan juga Bekasi menjadi sebuah apa miniaturnya Indonesia. Apa yang nggak ada di Bekasi bukan hanya pada persoalan suku dan lain sebagainya, bahkan keyakinan beragama juga di sini juga sudah konflik kira-kira kayak gitu. Jadi sangat pantas gitu loh Bekasi menjadi miniaturnya Indonesia dalam hal keberagaman gitu ya. Ya sangat pantas sekali. Jadi, Bekasi kota yang yang luar biasa lah ya kan, artinya ada perkembangan yang maju ya kan, sampai hari ini juga kita masih menikmati apa keindahan keragaman yang ada di kota Bekasi, dan ini menjadi poin besar. Bahkan beberapa kali kota Bekasi ini dalam dekade waktu 4 atau 5 tahun belakangan ini Bekasi luar biasa mendapat poin, artinya mendapat prestasi-prestasi nasional, sehingga juga menjadi parameter bagi kota kabupaten yang ada di Indonesia. Nah inilah ya kan tantangan kota Bekasi ke depan bagaimana. Salah satunya keberagaman ini tetap dijalin, tetap dibangun ya kan. Mobil khusus kita lah yang muda-muda ini ya kan. Artinya bukan hanya sebatas prestasi yang didapat oleh pemerintah, tapi juga harus diwujudkan melalui kita yang muda-muda ini bisa juga menjaga ya kan prestasi-prestasi tersebut yang sudah diraih oleh para pemimpin-pemimpin kita di Kota Bekasi, mobil khusus ya kepemimpinan Bang Pepen ya. Iya. Saya pikir ini menjadi corak buat mobil khusus pemuda Kota Bekasi, ayo ya kan pertahankan, kalau perlu ditingkatkan lagi kira-kira kayak gitu. Tapi untuk fenomena-fenomena hari ini yang sifatnya lebih ke arah negatif itu terlihat tidak di Kota Bekasi ini terkait keberagaman. Ini menjadi PR bagi kita, ya kan. Masih banyak juga ya kan netizen ya kan atau dari beberapa medsos dan lain sebagainya di Kota Bekasi masih nyinyir terkait dengan rasis, terkait dengan keyakinan dan lain sebagainya. Saya pikir ruang-ruang itu adalah ruang-ruang yang kurang bagus, sehingga juga cuma berani memprovok ya kan lewat medsos, walaupun kejadian-kejadian ini nggak secara mata kita lihat, tapi di dunia maya masih terus berkeliaran. Dan saya berharap ya kan sahabat-sahabat atau warga-warga pemuda Bekasi itu harus tanggap lah yang kayak gitu, nggak usah takut ya kan, kita lawan dengan hal-hal yang positif sebagaimana pemimpin kita sudah menyontohkan. Mobil khusus di Kota Bekasi belum lama ya kan, sekitar 2 tahun yang lalu kita sudah declare terkait dengan kota patriot, kota yang plural dan lain sebagainya ya kan. Bahkan juga kita mengajak semua komponen masyarakat, suku, agama dan lain sebagainya ya kan duduk bersama ya kan membangun spirit besar kota patriot Bekasi ya. Nah ini penting. Berarti yang saya tangkap itu kayak yang masih rawan hari itu masih rawan berkeliaran hari ini tuh ternyata di media sosial yang masih sangat sensitif gitu terkait keberagaman ini. Makanya perlu peran pemuda juga kan untuk agar lebih cerdas lagi. Betul. Peran pemuda sangat penting lah. Terutama ya kan yang melek digital hari ini kan pemuda. Bahkan kita belum pernah dengar ya kan. Hari ini umur saya mungkin sudah mau beranjak 40 lebih. Ya kan? Saya pikir dulu orang tua saya, ini saya contohin di daerah Ponorogo. Dulu saya berinteraksi dengan sahabat-sahabat dari berbeda suku, berbeda keyakinan, tapi sejuk gitu loh. Kita masih menghargai dan lain sebagainya. Tapi dekat-dekat hari ini udah mulai ya kan, karena ya itu tadi dunia medsos ya kan, atau dunia sosial di digital ini kadang-kadang menjadi pemicu. Dan saya berharap ayo kita berani bareng-bareng ya kan, siapapun dengan latar belakang pun ya kan, apalagi bicara tentang transgender dan lain sebagainya ini janganlah. Jangan dimuat dalam ruang-ruang yang nggak semestinya. Ya, yang bukan pada tempatnya lagi gitu, untuk membahas hal-hal yang sensitif gitu kan.
Oke, selanjutnya, tapi kalau menurut Panglima itu pemerintah hari ini itu sudah sangat berperan tidak dalam menangani isu keberagaman hari ini? Saya yakin pemerintah sudah sikap dalam hal tersebut. Cuman ya tinggal edukasi terbesar adalah bagaimana meyakinkan ya kan ruang-ruang besar seperti kelompok pemuda hari ini yang memang notabene yang memiliki harapan besar. Yeah. Juga disuguhkan dengan prestasi-prestasi yang gemilang. Yang membuat sebuah ruang-ruang itu sehingga juga hal-hal yang serba kompetitif, persaingan itu menjadi sebuah dinamika kesana bersama dan bisa meyakinkan siapapun yang berhasil dan lain sebagainya, ayo ya kan kita dukung dan lain sebagainya. Bukan juga harus mengkerdilkan atau mengulik-ngulik dan lain sebagainya. Ini bukan orang Bekasi lah atau juga bukan budaya kita. Iya. Kalau memang punya prestasi ayo kita dukung gitu dan sebagainya. Kalau perlu wadah ini terus dikembangkan dengan baik. Bukan harus juga menjas bahwa mentang-mentang dan sebagainya kayak gitu, tapi juga diukur lewat kemampuan, diukur lewat prestasinya, diukur juga lewat kerja-kerja nyatanya. Itu juga harus dinilai dong. Kira-kira gitu. Itu menjadikan kita sebagai pemuda yang cerdas gitu ya kan. Karena banyak juga nih isu yang kayak keterbelakangan budaya itu sangat berpengaruh dalam prestasi yang dia capai hari ini. Itu Panglima. Ya sampai hari ini kita kan nggak pernah mimpi ya. Contoh ya mungkin kalau ditanya sama Pak Wali Kota atau Bang Pepen hari ini pernah nggak bermimpi itu jadi wali kota? Enggak. Iya. Jadi mimpi yang lebih sederhananya tanyakan sama beliau, saya yakin itu jawabannya kan nggak ada tentang mimpi beliau ya kan, cuma mereka mungkin ya tadi ya kan bekerja keras dan lain sebagainya ya kan, sehingga hari ini begitu juga presiden kita Jokowi hari ini mana pernah bermimpi untuk jadi presiden kalau nggak dilakukan dengan upaya kerja keras ya kan, dan lain sebagainya, kedisiplinan, keilmuan. Nah saya pikir kan kenapa nggak kita ikut bantu gitu loh ya kan, kita juga bisa gitu loh ya kan. Nah, ruang demokrasi ini sekarang kan luar biasa, artinya nggak melihat suku, budaya, agama dan lain sebagainya. Kalau di dalam konteks bahwa negara kita negara hukum, ya kita ikutin. Negara kita punya aturan, karena juga negara kita ya kan Bhinneka Tunggal Ika ya kan, berbeda-beda tapi satu tujuannya untuk satu. Ya sok gitu loh. Tetap saling dukung gitu, nggak ada saling menjatuhkan gitu kan. Ya karena sangat gimana ya, sangat rawan juga gitu orang-orang yang belum terlalu memahami, belum terlalu mengetahui bagaimana sebenarnya keberagaman ini. Artinya ada hal yang negatif juga yang dilakukan ketika dia tidak mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang keberagaman ini, khususnya di Kota Bekasi sendiri, itu kan, Panglima. Ya saya berharap juga pemerintah hadir, ya kan, ruang-ruang demokrasi juga harus dibuka, ya kan. Dan juga saya berharap ya kan bagi anak muda yang sering kritik, ya kan, kritik yang konstruktif lah, tapi juga harus ngasih solusi. Jangan juga kritik membabi buta, sehingga juga liar. Nah, ini juga saya pikir yang kayak gitu nggak sekolah, ya ada yang nggak pendidikan dan lain sebagainya. Ya kasih solusi-solusi yang konkret sehingga juga pemerintah juga bisa atau pemimpin juga bisa menerima ya kan kritikan-kritikan yang bersifat positif itu. Jadi dibangun ruang juga ya, ruang demokrasi juga ya untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi itu. Betul. Terkait peran pemerintah hari ini. Ya. Ruang-ruang terus dibuka. Tetap dibuka. Pemerintah harus membuka ruang demokrasi ya kan. Dalam artian demokrasi yang terukur, demokrasi yang punya aturan, bukan demokrasi yang liar. Ingat ya kan prinsip saya ya kan, demokrasi yang ala Pancasila lah. Jangan demokrasi yang liberal, sehingga juga apa yang dikatakan belum tentu benar, tapi kan ukurannya adalah keilmuan, ukurannya adalah kinerja, ukurannya adalah kepastian. Hal-hal yang konkret yang tidak mencederai aturan-aturan yang sudah disepakati, yang sudah dibuat, kan? Baik dari kesepakatan bersama di pemerintah dengan legislatif lah, kira-kira gitu. Nah, untuk terkait keberagaman ini, bagaimana sih cara sederhana untuk kita pemuda masyarakat itu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari menurut Panglima nih? Saya pikir pertama kita berani jujur. Berani jujur pada diri kita ya kan. Apakah kita punya kemampuan atau tidak, itu yang pertama. Ya, jujur mengakui bahwa kita masih kekurangan ya. Jujur berani mengakui bahwa kita mau berbuat ya kan yang lebih baik ya. Itu pertama jujur. Kedua ya kan, berani belajar ya dari pemimpin. Berani belajar juga. Iya, berani belajar dari pemimpin. Artinya pemimpin yang baik ya. Artinya kalau memang ada yang baik ya ikutin. Gitu. Tapi yang salah tetap jangan diikutin. Nah, iya. Nah, kadang salah diikutin. Iya benar. Tapi kadang orang juga bingung bagaimana sih mengatakan kategori pemimpin itu baik gitu. Boleh dikasih tahu juga sih. Boleh dikasih tahu nggak, Panglima? Pertama kita bisa melihat, kita bisa merasakan hasil buah kepemimpinannya. Jangan juga dilihat ego. Iya kan? Prinsip kalau memang udah kekeh gitu kan. Lewat ego itu kan bukan hal yang mendasar, itu cuma kebencian yang hadir. Ya ukurannya lewat apa? Keilmuan. Ukurannya lewat apa? Dari kerja-kerja nyatanya. Jadi dilihat dari apa yang telah dia lakukan gitu. Kerja nyatanya dengan keilmuannya. Apakah ini sesuai dengan keilmuan yang kita dapat? Jangan-jangan kita nggak ngerti gitu kan, tiba-tiba kita menjelas bahwa pemimpin ini salah, nggak gitu. Berarti benar-benar ya ketika pemimpin dikatakan baik ya berdasarkan hasil dari kerja nyatanya dia, keilmuannya dia. Nah, yang tidak bisa kita lakukan juga seperti regenerasi pemimpin nih, Panglima. Betul. Jadi kayak hari ini dipimpin oleh ini. Nah, kita kan tidak tahu ke depannya akan dipimpin siapa lagi. Itu menurut Panglima sendiri dibutuhkan sosok seperti apa sih yang akan memimpin khususnya Kota Bekasi untuk selanjutnya gitu. Bekasi banyak kader-kader hebat, banyak kader-kader yang punya potensi. Saya yakin ya sampai juga bisa lah. Asal mau belajar tadi kan, mau melihat, mau membuktikan ya kan kualitas diri kita.
Yang penting jangan masuk pada ranah-ranah yang negatif lah. Ya, karena pemimpin besar adalah pemimpin yang lahir dari jiwa yang bersih, spirit yang besar demi kepentingan bersama. Karena seyogianya pemimpin seperti itu. Terlepas dia mau perempuan atau mau laki-laki, bagi saya siapapun yang punya peluang silakan jadi pemimpin di Kota Bekasi. Oke. Nah, menariknya kayak yang seperti yang Panglima sebutkan, kayak sosok mau perempuan ataupun laki-laki. Nah, stigma di masyarakat kan banyak yang masih belum tahu gini. Bahwasannya kadang ada yang mikir, ngapain perempuan jadi pemimpin gitu. Ngapain, seharusnya sejogjanya pemimpin itu adalah laki-laki gitu. Itu bagaimana menurut Panglima? Negara kita nggak ngatur persoalan spesifik laki-laki. Di negara kita, bahkan kuota perempuan pun itu menjadi keharusan di negeri ini. Minimal 30% loh. Iya. Undang-undang tuh yang ngomong. Undang-undang. Iya. Berarti kalau begitu dari teman-teman ya kan, atau yang di luar sana melanggar undang-undang itu. Iya. Kalau memang hari ini perempuan punya talenta, punya kemampuan, punya yang tadi saya bilang, saya pikir ya kenapa enggak? Yuk maju gitu loh ya kan. Kalaupun dia mampu maju gitu kan. Iya, silakan bersaing sehat ya kan. Jangan pakai hal-hal yang negatif ya kan. Saya berharap itu ya kan. Kali-kali lah ya. Kan di kabupaten sudah buktiin tuh perempuan. Iya. Bahkan Presiden Republik Indonesia yang kelima perempuan ya kan. Iya betul. Nah, sosok perempuan hari ini yang menurut Panglima sendiri itu lebih mempunyai kredibilitas lah untuk menuju ke sana, itu kira-kira siapa menurut pribadi Panglima nih? Mas saya Dalma. Tapi kan ada yang hari ini kira-kira bini saya ini bukan politisi atau nggak punya semangat. Iya, dia pengen jadi ibu aja. Banyak lah perempuan. Banyak lah ya. Ya mudah-mudahan ya. Apa itu? Yang lagi rame-rame di viral di medsos, salah satu mungkin yang perempuan hari ini apa? Po Ade kali ya, Po Ade ya. Po Ade yang lagi viral. Saya pikir ya terus gitu loh, tunjukkan kepada masyarakat. Jangan minder. Ini bukan persoalan binnya siapa ya. Iya. Ya, saya berharap ya Po Ade ini mampu juga bisa menciptakan diri sendiri gitu loh. Iya. Kalau toh memang hari ini bapaknya bagus, bapaknya hebat ya kan. Jangan melihat dari bapaknya, tapi dia harus lebih bagus dari bapaknya, kira-kira kayak dari gitu. dirinya sendiri juga ya. Ciptain, saya yakin ya kan. Dia masih muda belia ya kan. Udah punya teruji ya dia. Di mana dah? Di PMI. Di PMI ya, lu sekarang jadi anggota DPRD provinsi. Ya, buktiin lah kepada masyarakat ya kan. Ade itu ya ade, orang Bekasi yang mau bangun Bekasi gitu. Yang ade karena bapaknya juga salah jadi. Jadinya salah mikir gitu. Karena bapaknya. Masyarakat juga jangan melihat yang objektif gitu. Kalau mungkin ade punya kesempatan untuk maju ya, karena dukung. Iya. Jadi selagi dia mau komitmen membangun Kota Bekasi, ini bukan persoalan bapaknya. Iya, tapi berdasarkan persoalan dirinya sendiri. Diri sendiri ya kan, yang punya jiwa untuk membangun Kota Bekasi. Oke. Kira-kira kayak gitu. Kira-kira gitulah ya untuk sosok perempuan hari ini. Nah, karena kedepannya kita tidak tahu nih siapa yang bakal duduk di nomor 1 di Kota Bekasi. Tapi kan tentunya dari Panglima sendiri ada harapan gitu untuk pemerintah selanjutnya. Itu harapan dari Panglima sendiri itu apa gitu terkait korelasi antara keberagaman ini dan dengan pemerintah. Siapapun nanti yang menjadi pemimpin di Kota Bekasi, saya berharap dia mau hadir di tengah-tengah masyarakat. Dia mau tahu betul ya kan kegelisahan masyarakat. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun latar belakangnya, selagi dia berKTP di Kota Bekasi, selagi dia masih injak bumi di Kota Bekasi, dia adalah orang yang memang harus dibantu, orang yang harus disayangi, orang yang harus dibela. Kebenarannya. Gitu. Yang kedua, dia harus juga punya terah besar dalam upaya punya visi besar maksud saya dalam upaya membangun Bekasi. Bukan hanya pada wilayah literatur pembangunan, tapi juga SDM masyarakatnya juga harus dipatri. Sudah tidak ada lagi ya kan orang bicara tentang orang bicara ribut persoalan tentang keyakinan, orang ribut bicara persoalan suku, orang ribut bicara persoalan budaya ya di Kota Bekasi. Tapi itu hilang semua. Dan dia hadir di situ ya akan menyelesaikan problematika itu. Betul. Jadi itu bagian dari harapan Panglima sendiri. Ini harus ya kan. Harus jelas gitu loh ya kan. Ya, jangan dimenangnya jadi bunyian-bunyian ketika punya kepentingan politik ansi. Ya, ketika itu saya pikir dia itu kan orang yang munafik. Oke. Yang dibilang tadi ya kan bukan jadi pemimpin. Iya, karena udah bohong gitu. Iya, benar. Oke nih, menarik sekali lah pembahasan tadi dari keberagaman, kemudian dari pemimpin juga, terus dari pemerintah juga kita coba kulik juga kan. Nah, selanjutnya kita meminta closing statement lah dari Panglima terkait dari awal sampai hari ini yang telah kita bahas gitu kepada teman-teman pendengar juga. Oke, ya kan pertama dalam keberagaman di Kota Bekasi adalah sebuah hal yang memang harus dijaga. Ini penting buat kita semua karena apapun ceritanya kita adalah generasi selanjutnya, kita lah yang menjadi penentu dalam nilai sejarah. Kita akan sejarah yang baik. Sehingga generasi-generasi selanjutnya ya kan yang akan menggantikan kita ya kan akan lebih baik dari kita. Kalau nggak dimulai hari ini, kapan lagi? Kira-kira itu. Yang kedua ya kan mari siapapun agamanya apapun. Mau laki-laki kayak atau perempuan ya kan. Kalau dia punya niatan membangun Kota Bekasi yang baik, mari raba-raba sama-sama kita bantu. Kita sukseskan. Kita pun juga bagian dari itu. Ya, nggak mesti juga harus jadi pemimpin. Jadi makmun yang baik ya kan atau jadi pengikut yang baik pahalanya sama kira-kira begitu. Ya, gitu ya, Panglima. Ya, terima kasih lah atas pembahasan kita dari tadi. Mungkin cukup terjelaskan juga bagi kita gitu, mendapatkan pemahaman baru, mendapatkan edukasi baru tentang terkait keberagaman hari ini di Kota Bekasi. Siap, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada
Panglima Muhammad Jupri selaku Ketua Umum Pergerakan Pemuda Ansor yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Sama-sama, terima kasih. Kita sudah bisa silaturahmi kemarin, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya ya kan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, mungkin sekian dari pembahasan kita dari Panglima Muhammad Jupri selaku Ketua Umum Pergerakan Pemuda Ansor yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari pembahasan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.